kok ora apa-apa. Wala apa-apa to kawan kawan istimewa. Terus gomong-gomong tes gomong tes kabeh. Kawan padahal apa-apa. Maka ketika dimasuki bulan suci Ramadan, kenapa kesempatan kita beribadah kepada Allah begitu mudah? Ya dikur kan, dikur bisa lagi melayu, melayu apa yang benar gitu. Saya tak cacang apa ya, melayu apa gitu. Kalau melayu apa itu model itu. Melayu saat kencang-kencang berbekalah kebaikan sebanyak-banyaknya, wis takpur selama 1 bulan di setan dibelenggu. Kesempatannya sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui bulan suci Ramadan satu nilai kesempatan. Nanti saya diingatkan kalau sudah mendekati ada saya silau untuk melihat lam jam yang sama. Ya. Kemudian yang kedua kesempatan tadi dibukakan pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Tapi sing dodok meskipun ditutup kita orang. Padahal nerokone aku ditutup. Ditutup tetap orang. Wasul sudah syaitan. Kemudian yang pertama adalah kesempatan. Mari kita menyadari hal itu, kesempatan yang sangat ya sangat terbuka lebar, kita manfaatkan sebaiknya. Kemudian yang kedua, kita memandang Ramadan itu sebagai salah satu bentuk fokus di dalam beribadah. Fokus minggu kita terinspirasi dari ayat tersebut. Misalnya ayat itu berbunyi Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Ketika kita berpikir tentang bulan suci Ramadan, berarti ruang lingkupnya adalah tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 29 kalau Ramadannya 29. Kita menganggap Syahrul Ramadan itu adalah satu keseluruhan yang ruang lingkupnya sangat besar. Contoh misalnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masuk Ramadan iman dan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siap puasa di bulan suci Ramadan bisa kita jadikan fokus utama karena itu memiliki nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzihi." Sesungguhnya semua amal ibadah yang dilakukan manusia itu sejatinya akan kembali kepada diri manusia itu sendiri, illa shiyam kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzihi. Maka sesungguhnya puasa itu untukku yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzihi, dan aku sendirilah yaitu Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahala. Ketika pahala itu disandarkan kepada Allah, itu mengandung makna pahala yang tak terbatas. Karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kan familiar nih, misalnya rahman famili kita bilang walau hasanah asyraf kalinya, terus dilipat gandakan 10 kali lipat setiap hurufnya. Misalnya as-sadaqah gitu ya. Seperti kama kalimat berarti ambatan sabah hasanah dari sebulan ini atau akbar berarti sedekah satu akad dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Itu kan bisa dihitung nih. Meskipun pada akhirnya ketika itu betul-betul keikhlasannya tinggi, Allah akan melipat gandakan sesuai kehendak Allah. Itu kalau sudah seperti itu berarti kan itu tak terbatas. Nah, begitu pula dengan puasa, Allah menyadarkan pahalanya tidak menurut kalkulasi seperti tadi itu, tetapi Allah menyadarkan kepada dirinya menunjukkan pahalanya tak terbatas. Puasa. Misalnya kita berpikir tentang qiyam Ramadan atau tarawih begitu ya, atau qiyam di malam bulan suci Ramadan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa melaksanakan qiyam Ramadan, salat malam di bulan suci Ramadan, Allah akan berkenan mengampuni dosa-dosa yang telah lampau. Mungkin kalau kita mau flashback dosa yang kita perbuat itu, tak sabar kan. Kira-kira nabung itu dosa bapak rasa saking akeh. Begitu banyaknya dosa kita,
ketika kita melaksanakan qiyam Ramadan penuh keimanan, mengharap ridha Allah dalam konteks hadis itu, minta atau tidak minta Allah akan memberikan ampunan. Minta atau tidak minta Allah akan berikan ampunan. Hanya sebatas man qama Ramadan ibadah wa ihtisaban. Pahalanya sangat luar biasa. Misalnya kita memilih tentang sedekah di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, afdal sedekah sedekah fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah ketika dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Kita akan sedekah di bulan-bulan yang lain itu keafdoliannya luar biasa. Tetapi ketika bulan suci Ramadan begitu lebih dahsyat lagi. Bersedekah. Atau kita berpikir tentang iftar misalnya, orang yang memberikan iftar, faktor Rasul iman misalnya, barang siapa yang beri iftar kepada orang yang berpuasa, berbuka puasa, makan gitu. Maka pahalanya seperti pahala orang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi kita puasa itu kan dapat pahala. Tetapi ketika kita memberikan makan orang yang sedang berpuasa, maka kita mendapat pahala ekstra. Misalnya yang kita beri makan 2 orang, berarti saya sendiri ketika berpuasa dapat pahala puasa. 2 orang yang berpuasa ini saya beri makan untuk berbuka puasa, saya dapat 2 pahala orang berpuasa ketika beri ganda. Itu 2 orang. Pak, aku kira-kira 100 mau dinobring. Enggak. Berarti pahala puasanya sedia setiap hari 1 sisi tambah gede sisi gitu. Kalau di pokok 100 gitu, pokok puasanya sendiri 1. Itu kan seperti jaring ini Pak, bukan lagi mancing gitu. Mancing kan siji. Lah ini kita kayak jaring nih. Itu ketika masuk bulan suci. Kita berpikir tentang iftarnya dan banyak hal lain yang bisa kita pikirkan ketika bulan suci Ramadan. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu berpikir bahwa bulan suci Ramadan itu banyak kesempatan kebaikan dan Bapak Ibu tinggal pilih sesuai kemampuannya. Tinggal pilih, aku mampu terserah Bapak Ibu. Semua yang panjenengan pilih itu baik semuanya. Tidak ada baik semuanya. Dan pahala yang berlimpah-limpah. Sekarang Pak, aku tidak mampu kabeh. Tapi mana yang harus saya jadikan pamungkas? Saya prioritaskan ini levelnya tertinggi. Mana kira-kira yang harus saya prioritaskan? Kabeh prioritaskan kerjaan kabeh gitu. Dan yang kerjaan kabeh abot gitu. Pak, aku butuh ini prioritas gitu. Apa yang harus saya prioritaskan? Saya mengajak Bapak Ibu melihat ayatnya untuk menjadikan prioritas itu sesuai dengan perspektif ayat. Tidak kita sendiri mikir kira-kira di paling gede dengan pikir gitu. Kan dalam perspektif ayat itu Bapak Ibu bisa memahami kalimat ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi yang unzila diturunkan fihi di dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan tadi ruang lingkupnya besar gitu. Kemudian Allah berfirman alladzi. Bahasa diterjemahkan bahasa kita itu yang. Nah, alladzi di dalam bahasa Arab memiliki fungsi salah satunya adalah mengkhususkan sesuatu. Di alladzi berfungsi mengkhususkan sesuatu. Jadi ruang lingkup Ramadan banyak ibadahnya. Sekarang Allah khususkan satu sesuatu ini yang menjadi spesial, gitu. Yang menjadi spesial. Allah menyebutkan yang lain, betul Allah menyebutkan yang lain. Tapi kita sedang mencoba berpikir secara kronologi ayat. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bulan suci Ramadan, setelah itu persis Allah menyebutkan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Al-Qur'an disebut yang pertama. Nah,
Ketika kita memahami alladzi berfungsi mengkhususkan, berarti kita memaknai bahwa Ramadan itu mulia karena yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah memilih satu bulan yang Allah khususkan menjadi waktu di mana Al-Quran firman Allah itu diturunkan. Allah memilih Ramadan. Kira-kira kan Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihnya Syawal itu berarti yang mulia itu awal. Ketika Allah menurunkannya itu Sya'ban itu sih bulan. Dan terkadang Allah yang memilih itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengkhususkan alladzi unzila. Sedikit lagi insyaallah unzila berartinya diturunkan. Diturunkan itu kalau bahasa kita itu kan itu disebut kata kerja pasif kan gitu. Misalnya minum itu kan kata kerja aktif. Diminum itu berarti kata kerja pasif gitu. Atau makan itu kan kata kerja aktif. Saya makan roti itu kan kata kerja aktif gitu. Roti itu dimakan itu kata kerja pasif. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman alladzi unzila diturunkan itu kata kerja pasif. Diubah menjadi kata kerja aktif bisa enggak Pak? Bisa saja. Anzala itu kata kerja aktif. Misalnya kalimatnya berbunyi Syahrul Ramadan alladzi anzalallahu fihil Qur'an. Bisa jadi bulan suci Ramadan yang di dalamnya Allah menurunkan kan berarti kata kerja aktif ya. Allah menurunkan di dalamnya Al-Quran. Saya yakin secara bahasa itu tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah. Syahrul Ramadan bulan suci Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kalimat kedua, Syahrul Ramadan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di dalamnya. Tidak terjadi masalah seperti itu. Tetapi tidak sesuai dengan makna yang diinginkan. Tidak sesuai. Pertama, fokus dari ketika seseorang misalnya saya makan roti gitu. Maka fokus utama adalah menjadi ke atau akan berangkat ke pelaku. Berarti saya mengikuti acara fokusnya saya. Tetapi ketika diubah menjadi kata kerja pasif, pelakunya akan dihilangkan dari kalimatnya. Pelakunya akan dihilangkan. Rotinya sudah dimakan, yang makan siapa? Yang makan kan tetap ada kan bebe, tapi dihilangkan dari kalimatnya. STH sudah diminum habis, pelakunya disembunyikan karena memang struktur kata kerja pasif itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata kerja pasif itu digunakan karena fungsi tertentu. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, ketika kita menggunakan kata kerja pasif, maka akan mengandung fungsi perubahan fokus utama yang ingin disoroti. Itu menggunakan kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasif ini yang akan menjadi fokus dari pelaku berubah menjadi objek yang akan menjadi fokus utama. Pada ayat ini, objeknya adalah apa yang diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu menjadi objek. Maka ketika bentuk kata kerjanya menjadi kata kerja pasif, berarti fokus utamanya pada Al-Quran. Saya lengkapi kalimatnya alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bapak Ibu memahami siapa yang menurunkan Al-Quran? Bapak Ibu paham? Allah yang menurunkan Al-Quran. Tetapi kalimat Allahnya ada tidak di dalam ayat tersebut. Tercantum tidak Allah di dalam kalimat tersebut? Tidak tercantum. Tidak tercantum. Alladzi unzila fihil Qur'an. Allah tidak menyatukan dirinya dalam ayat itu. Artinya ayat itu memiliki fungsi bahwa perubahan fokus utama yang mungkin Bapak Ibu bisa berpikir ketika kita masuk bulan suci Ramadan, kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu bisa berpikir begitu.
Ketika lama saya akan fokus kepada Allah, saya akan fokus kepada Allah, fokus kepada Allah, terus begitu. Tetapi dalam sudut pandang ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, bahkan Allah menyembunyikan dirinya dengan kata-kata terjadi menjadi pasif dari itu, menghendaki bahwa setiap manusia ketika masuk ke bulan suci Ramadan hendaklah mereka fokus kepada apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Karena ketika kita fokus dengan Al-Quran, kita akan terarah kepada siapa yang menciptakan kita, siapa yang menurunkan, siapa yang berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ketika dalam konteks kita dalam kehidupan dunia, tata cara atau sudut pandang apa yang akan kita gunakan? Al-Quran yang akan kita gunakan dalam kehidupan kita. Dan kita sedang berbicara Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dan Allah menginginkan di bulan ini kita fokus pada satu, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Terakhir 1 menit insyaallah. Ketika Bapak Ibu membayangkan satu fokus utama, kalau Bapak Ibu fokus pada satu pekerjaan, misalnya Bapak punya proyek begitu ya, juga neng omah yo barang kerjaan kuwi, neng kantor yo barang kerjaan kuwi, neng dalan cok utak-utak kerjaan kuwi. Plak-plak neng laptop gitu. Oke, sudah sampai neng lagi laptopnya. Nunggu guys, buka mana utak kerjaan di mana? Ditutup mana? Setelah makan siang ada waktu misalnya setengah jam sampai masuk ke kantor lagi, buka laptop lagi, utak-utak mana? Itu yang ingin saya maksud fokus tadi. Nah, ketika kita fokus pada Al-Quran, sesempit apapun waktu yang kita miliki, kita akan kembali kepada fokus utamanya itu, yaitu Al-Quran. Ada pekerjaan lain, ya kita kerjakan. Begitu selesai, kita akan fokus kembali pada itu lagi. Ada gawean lagi, kita kerjakan lagi. Selesai, fokus kembali pada itu lagi. Itu yang saya maksud fokus utama. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, tidak menafikan kesibukan Bapak Ibu semua, tetapi fokus utamanya tetap pada satu hal, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan ayat ini memberikan inspirasi bagi kita, satu kesempatan dan dua fokus utama. Mudah-mudahan ada manfaat yang penting bagi kita semua. Baik Bapak Ibu rahimahullah, 5 menit berarti, dan silakan nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan dengan berdoa dan berpikir secara pribadi insyaallah. Baik Bapak Ibu, kita akhiri kajian pada sore hari ini dengan sama-sama membaca doa Fathul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.